Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa coy, pemilik kantin, Cleaning service. sebagai mahasiswa tugasku adalah Jualan nasi. Jualan nasi meskipun untungnya tidak seberapa, Pak, tapi paling tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga. Untungnya kami bisa berjualan di kamar mandi. Kamar mandi harus selalu terlihat bersih. Jadi harus selalu belajar. Belajar bisa dilakukan di setiap kesempatan, baik bersama dosen maupun secara mandiri di kantin. Kantin kami menyediakan berbagai macam masakan yang disikat dan disiram setiap sudut dan celah-celahnya agar lantai benar-benar terlihat bersih dan segar. Bisa digunakan buku. Buku merupakan salah satu sumber belajar yang tersedia di perpustakaan kampus. Dosen biasanya menugaskan mahasiswa mencari bahan-bahan perkuliahan di perpustakaan, terutama apabila dosen tersebut tidak bisa mengundang selera atau tidak tergantung dari para pelanggan. Jadi kami harus berusaha keras agar para pelanggan kami bisa menikmati karbol. Karbol dapat menghilangkan bau tak sedap dari kamar mandi agar tidak tersebar kemana-mana. Kamar mandi harus selalu terlihat bersih dan wangi agar gaji kami tidak masuk kelas. Masuk kelas kami lakukan setiap hari kuliah tergantung pada masakan yang dijual. Masakan yang dijual bermacam-macam, menyesuaikan keinginan para pelanggan, sebab jika tidak maka kami akan disunat. Disunat gaji adalah hal biasa, sudah konsekuensi kerja yang tidak bisa kami hindari. Makanya malas rasanya dipikirin, apalagi dimasukin ke dalam jadwal. Jadwal kuliah disusun oleh jurusan dan kami harus mematuhinya agar perkuliahan kami tidak ditinggal pelanggan. Ditinggal pelanggan adalah kerugian besar. Jika terus-terusan kami bisa bangkrut dan membuat kami jatuh hati. Hati seseorang tak bisa ditebak. Tapi dalam perlakuan seseorang terhadap kamar mandi paling tidak bisa menunjukkan apakah seseorang itu kacau. Kacaunya jadwal perkuliahan akan membuat semua aktivitas terganggu. Makanya kami harus disiplin agar semuanya tidak miskin. Miskin akan membuat kebutuhan keluarga kami tidak terpenuhi, terutama pendidikan bagi anak-anak. Tapi untungnya saya punya resep masakan yang mujarab untuk beriman. Berimannya seorang muslim salah satunya ditunjukkan oleh kepribadiannya yang mencintai kebersihan. Tapi anehnya kok masih banyak orang yang merugikan semua pihak, termasuk mahasiswa sendiri sebagai calon penikmat kuliner tidak harus memiliki selera tinggi. Yang penting rasanya cuek asal-asalan, tidak tertib dan tidak teratur bukan ciri-ciri orang yang berbudaya bersih. Padahal berbudaya bersih itu kayaknya sih tidaklah berat, hanya butuh kesadaran. Bagi kami untuk bisa bersih-bersih cukup mengandalkan sarjana. Sarjana bukan hanya gelar, seorang sarjana harus dapat mempertanggungjawabkan gelar yang disandangnya dengan mengaplikasikan ilmu pengetahuannya di masyarakat luas agar cocok di lidah dan cocok di harga. Itulah prinsip kami. Para pelanggan pun senang karena mereka bisa menikmati sapu. Sapu menjadi andalan kami untuk membuat semua debu dan kotoran agar bermanfaat. Bermanfaatnya seorang sarjana bagi masyarakat luas menunjukkan bahwa alma maternya mampu menghasilkan hidangan yang lezat dan berselera tinggi. Kami sajikan secara bervariasi agar para pelanggan tidak terlihat lagi kotorannya atau tidak tercium aroma tak sedap di dalam kamar mandi. Harus mengharuskan kami bergiliran menjadi agen perubah sosial. Agen perubah sosial adalah hakikat seorang sarjana yang diharapkan mampu membuat masyarakat tidak bosan. Bosan merupakan tanda bahwa menu yang disajikan monoton. Untuk itu, kami harus selalu pandai-pandai menyiapkan petugas piket rutin. Petugas piket rutin bertugas secara bergiliran sekali seminggu, kecuali bagi petugas yang berhalangan karena manja. Manja adalah sifat yang harus dihindari mahasiswa karena sifat manja akan membawa kepada kemalasan. Mahasiswa dituntut untuk bisa mandiri agar mampu menyiapkan variasi hidangan.
Variasi hidangan yang tersedia ditambah harga yang terjangkau akan membuat para pelanggan sakit. Sakitnya seorang petugas piket bukan berarti tugas bersih-bersih tidak dijalankan. Jika ada petugas yang sakit, tugasnya akan digantikan oleh petugas yang lain. Sedangkan petugas yang sakit harus menggantikannya dengan jadwal petugas pengganti. Dengan demikian ada perubahan kebutuhan belajarnya. Kebutuhan belajarnya harus bisa dipenuhi oleh mahasiswa secara mandiri tanpa harus betah, loyal, dan akrab membuat kami senang dan bangga. Dengan begitu, kami menjadi lebih termotivasi untuk memberikan jadwal piket. Jadwal piket tidak harus disusun ulang, cukup melakukan rolling. Untuk seterusnya, jadwal mereka tergantung pada dosen. Tergantung pada dosen secara berlebihan membuat mahasiswa tidak kreatif, lemah nular, tidak kritis, dan tidak percaya diri. Kondisi ini harus dihindari sebab nantinya seorang mahasiswa akan menjadi sarjana yang akan menjadi pimpin tumpuan. Kepuasan bukanlah semata-mata tujuan kami. Kepuasan pelanggan lebih merupakan sinyal positif terhadap upaya kami dalam memberikan pelayanan prima kepada para pelanggan agar tidak kembali seperti semula sesuai dengan tugas dan peran kami masing-masing. Saya cleaning service, saya sih mahasiswa, dan saya pemilik kantin. Cukup tahu diri untuk segera pamit undur diri. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.